Hai, back again with Pemuda Spot dengan gue Rifki. Di video kali ini kita bakalan belajar membuat animasi seperti ini menggunakan Adobe After Effects. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu. Oke, nah kalian udah lihat tadi contoh animasi yang bakalan kita pelajari hari ini. Sebenarnya animasi ini tuh terinspirasi dari intronya Vindes atau Vincent Desta. Gue yakin beberapa dari kalian juga udah pasti pernah nonton video-video mereka. Nah, tapi sayangnya nih, untuk membuat video intro seperti punyanya Vindes itu lumayan ribet cuy. Bukannya susah sih, tapi intronya itu panjang banget pak durasinya. Dan untuk membuat animasi seperti itu tuh butuh banyak teknik yang digabung-gabungin menjadi satu sampai bisa jadi intro kayak gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau gue bikin full tutorial intronya di video ini, durasinya tuh bakalan jadi panjang banget dan kalian pasti bakalan bosen nontonnya kalau durasi video ini kepanjangan gitu kan. Jadi di sini gue bakalan bikin tutorialnya itu menjadi beberapa part. Nah, dan di part yang pertama ini kita bakalan belajar membuat animasi teksnya dulu. Untuk animasi teks seperti ini dinamakan ransom note atau bisa juga kalian bilang ransom text. Suka-suka kalian lah, kalian mau bilangnya apa gitu kan. Tapi yang pasti di dalam pembuatan animasi seperti ini kalian harus menyiapkan sebuah aset, yaitu adalah huruf-hurufnya ini. Nah, kalau kalian perhatikan teksnya ini ya, kayak semacam huruf-huruf yang biasanya tuh ada di majalah gitu kan, terus digunting, terus ditempel-tempel gitu kan. Nah, untuk mendapatkan aset-aset seperti ini tuh kalian bisa bikin sendiri dengan cara gunting huruf-huruf yang ada di majalah yang kalian punya, terus di scan, habis itu di crop, atau kalian juga bisa bikin langsung aja di Photoshop. Karena menurut gue dengan segala kecanggihan yang ada di Photoshop ya, gue yakin kalau kalian pinter main Photoshop, kalian pasti bisa bikin asetnya ini gitu kan. Atau ada juga cara gampangnya, yaitu adalah cara yang ketiga, yaitu di download aja. Nah, karena gue malas bikin asetnya sendiri, jadi gue menggunakan cara ketiga ini, yaitu adalah di download dari situs yang sudah menyediakan aset text ransom ini. Di mana gue downloadnya? Sudah pasti di Envato Element yang juga menjadi sponsor kita dalam video kali ini. Envato Element adalah sebuah marketplace yang menjual berbagai macam digital asset seperti stock footage, stock image, sound effect, musik, dan lain-lain. Bukan cuma itu, tapi buat kita-kita yang sering belajar editing atau bekerja di dunia editing video animasi, di situ juga terdapat banyak sekali template-template yang bisa kita download seperti template After Effects, Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, dan lain-lain. Pokoknya apa yang lo butuh ada semua di sana. Apalagi buat yang kerja freelance editing video ya, gue sih rekomendasiin banget untuk berlangganan Envato Element ini karena bukan cuma lengkap tapi juga murah, karena hanya dengan $16,5 sebulan kalian udah bisa mendownload semua digital asset yang ada di sana. Jadi buat yang mau berlangganan langsung aja cek link yang udah gua siapin di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam tutorialnya. Langkah pertama yaitu adalah download filenya dulu dari Envato Element. Di dalam Envato Element, gua tinggal ngetik aja di sini ransom gitu ya. Terus cari. Nah, di sini gue pakai yang ini nih ya, cutout layers ini. Tinggal diklik aja. Terus kalau misalnya kalian mau download, tinggal ngeklik tombol download. Tapi di sini gue udah download, jadi nggak usah download lagi. Terus satu aset lagi yang kita butuhkan adalah untuk backgroundnya ya. Dan untuk backgroundnya gue pengen make tekstur kayu gitu ya. Dan di sini gue udah cari juga tekstur kayu yang pengen gue pakai ya, yaitu yang ini. Jadi gue download juga tekstur kayu yang ini. Kemudian kita bisa langsung masuk ke dalam After Effects. Oh iya, sebelum masuk ke dalam After Effects, gue mau nunjukin dulu ini adalah file tadi ya, ransom note yang udah gue download ya. Jadi di dalam file itu ada 7 huruf yang berbeda, bukan 7 huruf, 7 macam teks ya untuk tiap huruf. Jadi untuk huruf A nya ini ada huruf A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huruf B juga ada 7 gitu kan. C juga ada 7 dan seterusnya. Bahkan ada juga angka-angkanya, cuman gue karena di contoh ini gue nggak pakai angka, jadi gue nggak pakai gitu ya, nggak gue masukin ke dalam sini. Terus selanjutnya gue udah import semua file huruf ini ke dalam After Effects. Jadi udah kalian lihat di sini ada huruf A, B, C, dan D. Di sini gue udah ngegroup juga, gue udah masukin ke dalam tiap-tiap foldernya ya. Jadi huruf A ini udah gue masukin ke dalam folder A gitu kan, biar gampang nyarinya. Nah, next, untuk membuat animasinya kita mulai dulu dengan membuat new composition. Di sini gue bakalan bikin new composition, Ctrl N. Gue bakalan pakai resolusi
400 kali 400 ya. Terus untuk frame rate-nya karena ini adalah animasi yang gimana ya? Kalau misalnya kita pakai 30 fps tuh kurang bagus. Jadi di sini gue pakai 12 fps dan durasinya gue taruh aja di sini 5 detik maybe ya. 5 detik, klik OK. Nah, by the way COM1 ini gue rename dulu. Gue kasih nama A ya. Terus composition ini gue masukin juga ke dalam satu folder sendiri dan gue tulis titik dulu kali ya. Terus letters gitu aja. Biar dia muncul di paling atas gitu kan. Itulah fungsi titik di awal gitu. Nah, letters ini terus di dalam letters ada composition A. Di dalam composition A ini udah gue buka. Gue bakalan masukin semua huruf A yang ada di sini. Ada 7. Gue masukin aja semuanya. Terus gue bakalan nge-resize dulu karena ini gede banget ya. Untuk nge-resize-nya secara otomatis gue bakalan tekan tombol Ctrl Shift Alt G. Nah, dia bakalan langsung seperti ini ya. Terus selanjutnya gue bakalan nge-cut durasi dari tiap-tiap huruf ini menjadi 6 frame. 6 frame kalau di 12 fps berarti sekitar setengah detik gitu ya. Jadi gue bakalan cut ke sini. Gue select semua layer terus gue giniin aja. Oke, ini udah 6 frame. Kemudian gue bakalan select layer dari paling atas, terus tahan tombol shift dan select layer paling bawah. Kemudian klik kanan dan pilih keyframe assistant dan pilih sequence layer. Di sequence layer ini overlapnya diaktifin, terus klik OK. Ntar dia hasilnya bakalan seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat, nah hasilnya bakalan seperti ini. Hurufnya bakalan ganti-ganti kayak gini. Oke. Di sini kita nggak butuh durasinya kepanjangan ya. Jadi gue bakalan nge-cut aja durasinya. Misalnya di sini gue cut sampai sini ya. Terus kalau udah cut sampai sini klik kanan pilih trim comb to work area. Oke, sekarang kalau kita lihat animasinya udah seperti ini. Nah, ini untuk huruf A ya. Kita bakalan lanjutin sampai huruf Z. Cuman kalau gue contohin semua sampai Z bakalan lama, jadi gue bakalan fokus ke huruf-huruf apa aja yang bakalan gue pakai karena di sini teksnya gue pengennya tulis pemuda setempat, jadi gue fokus ke huruf P, E, M, U, D, A, S, E, T, E, M, P, A, T. Oke, jadi gue fokus ke huruf-huruf itu aja. Di sini huruf A udah ada, gue tinggal duplicate aja Ctrl D dan di sini kita mulai dari huruf P kali ya. Karena pemuda gitu kan. Jadi gue buka dulu, ini gue hapus aja lagi, terus buka huruf P mana nih, huruf P ini. Jadi kita ulang aja langkah-langkah yang tadi udah gua kerjain ya. Potong 6 frame. Oke, terus Ctrl Shift Alt G untuk resize. Terus klik kanan pilih keyframe assistant, sequence layer, overlap diaktifin, klik OK. Dan bam, udah jadi kan kayak gini. Dan dilanjutin sampai semua huruf yang kalian butuhkan gitu ya. Gue skip aja biar nggak kelamaan. Oke, udah selesai. Jadi di sini setelah gue hitung-hitung untuk membuat tulisan pemuda setempat, gue bakalan butuh huruf A, P, E, M, U, D, S dan T ya. Di sini gue udah bikin semuanya. Next, gue bakalan bikin new composition ya, Ctrl N dan gue tulis aja di sini main composition. Gue bakalan pakai resolusi 1920 x 1080 dan frame rate-nya gue masih tetap di 12 fps aja. Durasi mungkin gue naikin ya, sekitaran 10 detik maybe. Klik OK. Nah, terus selanjutnya gue bakalan masukin huruf pertama yang pengen gue animasin, yaitu adalah huruf P ya. Di sini huruf P kalau kita play ntar hasilnya bakalan seperti ini. Nah, tapi di sini untuk huruf P-nya sendiri kalau kita lihat ya, ini durasinya terbatas Pak. Nah, gue pengen durasinya itu nggak terbatas, jadi dia ngeloop gitu loh. Jadi setelah huruf ini dia bakalan ngeloop lagi sampai terakhir gitu kan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan klik kanan di sini terus pilih time dan enable time remapping ya. Ntar dia bakalan bisa diperpanjang seperti ini, oke? Tapi walaupun sudah diperpanjang dia nggak ngeloop Pak, dia bakalan habis di sini kan. Nah, gimana caranya dia ngeloop? Kita bakalan tambahin expression loop out. Jadi tahan tombol Alt dan klik stopwatch di sini dan tambahin loop out, buka kurung tutup kurung, udah. Terus kalau kita lihat di sini ya, nah di sini tuh tiba-tiba muncul semua huruf yang ada gitu kan. Gua nggak pengen kayak gini. Caranya gimana biar nggak kayak gini? Caranya adalah kita mundur satu frame ke belakang dan pasang keyframe di sini, dan keyframe yang ini kita hapus ya, oke. Terus kita edit dulu, purge, kita hapus dulu cache-nya. Oke, terus sekarang kalau kita play harusnya dia udah nggak muncul lagi semuanya. Nah, perhatikan, oke, udah aman ya, udah aman banget nih kan. Nah, udah nggak muncul lagi nih.
kayak huruf yang bertumpuk tadi itu udah nggak ada lagi. Oke, di sini huruf P sudah, dan gue pengen ngeanimasiin huruf P ini juga. Jadi bukan cuman gerak-gerak gini doang, tapi gue pengen posisinya berubah-ubah ya. Jadi gue bakalan tekan P untuk membuka position, dan gue bakalan pasang expression wiggle di position ini. Tahan tombol LT dan klik stopwatchnya. Gue pasang wiggle buka kurung mungkin 3,25 maybe. Coba kita play dulu. Nah, 3,25, oke. Selain position, gue juga pengen masang expression wiggle ini di rotasi ya. Jadi tekan tombol R, di rotasi tahan tombol LT dan klik stopwatchnya. Gue tulis di sini wiggle buka kurung tutup kurung 3, maybe 15. Iya 15 kayaknya udah cukup, oke. Nah jadi udah gerak-gerak seperti ini ya. Jadi huruf P nya udah selesai. Dan kalau misalnya kita lihat tadi ada beberapa langkah ya. Kayak gue harus manjangin durasinya, terus pasang expression wiggle di position dan rotation. Dan itu kalau misalnya kita bikin untuk semua layer huruf yang kita butuhkan, itu bakalan lama cuy. Jadi gue mempersingkatnya dengan cara gini cuy. Huruf P ini atau layer P di dalam composition ini kita duplicate aja, Ctrl D. Terus bakalan ada 2 huruf P di sini, tapi huruf P di atas ini bakalan kita rubah menjadi huruf yang huruf selanjutnya, yaitu adalah huruf E gitu ya. Dengan cara kita select dulu huruf E di sini, select juga huruf P yang di atas ini, kemudian tahan tombol ALT, ditahan, terus klik yang E ini dan select ke huruf P ini. Jadi dia bakalan langsung ngeganti ya. Huruf P diganti dengan huruf E. Dan by the way huruf E ini kayaknya tadi gue lupa nge-resize deh. Jadi gue resize dulu. Kita balik lagi ke main. Nah, jadi sekarang udah ganti seperti ini, oke. Gue geser ke sini P sama E, gue taruh di sini dulu. Oke, jadi PE sudah. Kemudian gue duplikat lagi Ctrl D, huruf E ini kita ganti dengan M. Dan seterusnya sampai tulisan pemuda setempat. Gue skip aja. Oke, ini udah selesai. Gue geser dulu posisinya ke posisi yang gue pengen gitu ya, ke tengah-tengah sini maybe. Ini kurang huruf M ding. Kurang huruf M. Ini kurang huruf M setempat. Ini huruf M harus ada di sini. Terus PAT-nya ini kita geser ke sini. Oke. Terus gue select dulu semuanya ini. Mungkin ke sini, oke. Nah sekarang kalau kita play hasilnya bakalan seperti ini ya. Nah mantap ya, udah asik kelihatannya. Tapi gue punya satu kejanggalan pak di sini. Kejanggalannya yaitu adalah kalau kita lihat huruf E di sini tuh sama semua, E. Jadi itu tuh sama semua gitu kan, nggak ada yang beda. Huruf M-nya juga sama, huruf P-nya juga sama, A juga sama, T juga gitu kan. Nah gue pengennya kalau di sini E-nya kayak gini, di sini E-nya yang beda gitu kan. Jadi caranya adalah gue tinggal select aja misalnya huruf E di sini, gue tinggal mundurin aja sampai dia berubah seperti ini ya. Sampai misalnya kayak gini ya. Di sini bakalan ada sisanya, gue tinggal geser aja kayak gini. Terus huruf E, huruf P juga. Huruf P mana nih? Ini huruf P, gue geser lagi aja sampai kayak gini maybe. Oke, gue panjangin lagi ininya. Terus huruf M, ada huruf M di sini. Gue ganti sampai kayak gini. Terus ini panjangin juga. Terus apalagi nih? P, M, U, D, A di bawah sini. Gue geser juga sampai kayak gini maybe. Terus ini gue panjangin lagi. Pemuda, huruf T di paling terakhir ini. Nah ini maybe kayak gini. Pemuda setempat, kayaknya udah nggak ada harusnya sih ya. Coba kita play dulu. Nah dan by the way, ini huruf E ini masih ada nih. Huruf E ini masih kurang bener, mungkin kayak gini. Oke. Terus ini huruf M sama U juga kayaknya kembar gitu ya. Jadi gue pengen mundurin aja huruf U nya maybe. Gue mundurin sedikit biar rada beda gitu. Mungkin kayak gini. Terus gue panjangin ininya. Terus sekarang kalau kita play, hasilnya bakalan jadi seperti ini pak. Oke. Nah sekarang udah, kita tinggal import backgroundnya biar kelihatan lebih bagus. Oke, untuk backgroundnya gue tinggal taruh aja di paling bawah seperti ini. Gue resize dulu. Oke, Ctrl Shift Alt H ya. Nah jadi seperti ini. Kalau kita play, nah jadi deh kayak gini gitu kan. Sekarang
gue pengen bikin animasi in-nya nih. Dan untuk animasi in-nya gue pengen durasinya 1 detik gitu ya. Jadi mulai dari detik ke 1 sini gue bakalan tekan atau select semua layer dulu, semua layer huruf kecuali background ya. Background gue kunci dulu aja biar dia nggak gerak. Terus tekan P, buka position dan pasang keyframe di sini. Kemudian gue bakalan balik ke detik 0 gitu ya. Dan gue bakalan turunin ini sampai ke bawah sini. Kemudian gue bakalan select semua keyframe-nya ya. Semua keyframe yang barusan kita bikin sampai ke bawah-bawah juga, jangan lupa. Terus gue bakalan mainin speed graph-nya pakai keyframe wingman di sini. Gue setting ke 65. Oke, ntar hasilnya bakalan seperti ini. Nah, hasilnya udah seperti ini. Cuman gue nggak pengen hurufnya itu muncul bareng kayak gini. Gue pengen berurutan gitu loh. Jadi dari huruf P dulu, kemudian huruf E, huruf M, huruf U, D, A, dan seterusnya. Jadi gimana caranya? Caranya adalah dengan di sini di frame kedua gue pengen jaraknya adalah 2 frame gitu ya. Gue bakalan nge-cut dari huruf T sampai huruf P ini, gue cut, tekan tombol ALT tutup kurung kotak seperti ini. Dan ini masih 3 frame, gue pendekin lagi sampai jadi 2 frame. Terus di detik ke 0 juga gue bakalan tekan tombol ALT buka kurung kotak. Jadi dia bakalan nge-cut di paling depan, di paling akhir dan paling depan gitu ya. Jadi bakalan seperti ini. Kemudian gue bakalan select dari huruf P, terus tahan tombol shift sampai huruf T, dia bakalan select seperti itu. Kemudian klik kanan, pilih keyframe assistant dan pilih sequence layer. Sequence layer overlapnya diaktifin, jangan lupa. Terus klik OK, ntar dia bakalan kayak gini ya. Oke. Terus kemudian gue panjangin aja durasinya sampai paling bawah, sampai ini tuh nutupin semua. Sekarang kalau kita lihat animasinya bakalan jadi seperti ini dong. Nah, mantap ya. Oke, animasinya jadi seperti ini. Dan by the way, kalau misalnya 12 fps ini terlalu cepat buat kalian ya, kurang patah-patah gitu, kita bisa ganti aja jadi misalnya 8 fps. Caranya gimana? Kita bisa bikin new adjustment layer aja, klik kanan dan pilih new adjustment layer. Terus kita tambahin posterize time. Posterize time di sini, klik kanan dan klik dan drag ke adjustment layer sini, dan frame rate-nya kita rubah ke, mungkin kalau tadi 12 masih terlalu mulus, kita ganti ke 8. Coba aja nih. 8 maybe better ya. Lebih baik daripada 12. Jadi deh selesai. Segampang itu untuk membuat animasi teks seperti ini. Jangan lupa kalau misalnya kalian ngepraktekin teknik ini dan kalian upload di Instagram, jangan lupa untuk nge-tag gue di Instagram yang ada di bawah sini. Oke, itu dia tutorial gue di video kali ini. Kita bakalan lanjut lagi di part kedua di video berikutnya. Terus kalau misalnya kalian suka sama video ini, silahkan klik tombol like, komen di bawah kalau misalnya ada yang mau request atau mau tanya-tanya, mungkin ada yang belum jelas gitu ya. Terus jangan lupa juga untuk join member Pemuda Setempat kalau misalnya kalian mau mendapatkan manfaat lebih dari channel ini. Itu aja dari gue dan bye.